Halo bro, selamat pagi, siang, sore, malam buat lu semua warga Balikpapan. Kembali lagi di Rider 24 Balikpapan. Tempat buat lo yang suka motoran dan cerita seru di jalan. Di sini kita bakal bahas perjalanan menarik, tips berkendara, info tentang motor, dan info penting soal safety riding. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar lo nggak ketinggalan video terbaru. Let's ride! Buat lo yang demen banget oprek motor biar makin keren, modifikasi emang udah jadi budaya yang nggak bisa dilepasin dari dunia roda 2. Mulai dari sekadar ganti knalpot biar suara lebih gahar, pasang lampu LED yang nyolot, sampai ubahan ekstrem kayak bikin ban cacing atau nunggingin bagian belakang biar makin sporty. Tapi yang sering kelewat dari euforia modif adalah faktor keselamatan. Lo pernah mikir nggak? Modifikasi yang lo lakuin itu aman buat dipakai harian. Gini bro, modifikasi motor itu sah-sah aja, asal nggak ngorbanin aspek keamanan dan kenyamanan berkendara. Contohnya, banyak yang ngerasa makin keren kalau pakai ban cacing. Tapi lo sadar nggak? Kalau grip pen sekecil itu di jalanan basah bisa bikin motor gampang selip. Terus, knalpot racing yang suaranya bikin kepala pusing. Bukan cuma ganggu lingkungan, tapi juga bisa bikin lo kena tilang. Belum lagi kalau lo modif lampu depan pakai LED super terang yang bikin silau pengendara lain. Itu malah nambah risiko kecelakaan. Jangan lupa juga, modifikasi yang nggak sesuai standar bisa bikin motor lo nggak lolos uji emisi, atau bahkan nggak layak buat jalan. Polisi makin ketat soal aturan ini. Jadi kalau lo nekat pakai motor modif yang nggak sesuai regulasi, siap-siap aja kena razia. Mending lo modif yang tetap aman dan nyaman. Misalnya ganti velg yang lebih kuat tapi tetap sesuai spesifikasi pabrik. Pasang suspensi yang lebih empuk biar nyaman buat riding jauh. Atau upgrade sistem pengereman biar lebih pakem. Intinya sih, modifikasi boleh, tapi tetap pikirin faktor keamanan, kenyamanan, dan legalitasnya. Jangan sampai motor lo keren di mata orang, tapi malah bikin lo celaka di jalan. Lo mau gaya atau selamat? Pilih yang bener bro. Kalau ngomongin modifikasi motor, kita harus tahu mana yang masih dalam batas aman dan mana yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain di jalan. Yuk, kita bahas satu persatu part yang sering dimodif, dari yang aman sampai yang berisiko. Yang pertama ada knalpot. Suara gahar tapi harus tetap ramah di kuping orang lain bro. Knalpot racing atau free flow emang sering jadi pilihan buat modif biar suara motor makin ngebas dan tarikan lebih enteng. Tapi hati-hati, kalau lo ganti knalpot yang suaranya terlalu bising dan nggak punya DB killer, bisa kena tilang sesuai undang-undang lalu lintas. Selain itu, knalpot abal-abal yang nggak sesuai spesifikasi pabrik bisa bikin tenaga motor malah drop atau boros bensin. Kalau mau upgrade, pilih knalpot yang sudah ada sertifikasi SNI atau standar emisi yang berlaku biar tetap legal dan aman dipakai harian. Yang kedua ada ban dan velg. Jangan sampai keselio di jalan bro. Ban dan velg juga jadi bagian yang sering dimodif, terutama buat tampilan biar makin keren. Tapi ingat, pilih ukuran yang masih sesuai standar pabrik. Ban cacing yang kecil banget emang bikin motor kelihatan racing look, tapi gripnya kurang. Apalagi di jalanan basah. Di sisi lain, pakai ban gede banget, misalnya dari motor gede ke motor kecil, bisa bikin motor jadi lebih berat dan boros bensin. Mending upgrade ke ban yang punya cengkraman lebih baik. Misalnya tipe dual purpose buat motor harian yang sering ketemu jalanan jelek. Yang ketiga, suspensi harus nyaman. Jangan malah bikin pegel. Banyak yang suka motong persok atau ganti suspensi belakang buat bikin motor lebih nungging atau cepek. Tapi kalau nggak diperhitungin dengan baik, justru bikin motor nggak stabil dan gampang limbung saat ngerem mendadak. Suspensi yang terlalu keras juga bisa bikin badan cepat pegal, terutama kalau sering riding jauh. Kalau mau upgrade, pilih suspensi yang punya fitur adjustable biar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap nyaman buat harian. Yang keempat ada lampu. Bisa bikin terang tapi jangan sampai ganggu orang bro. Modifikasi lampu juga sering jadi favorit, dari pasang heat, LED super terang sampai strobo. Tapi lo harus tahu, lampu yang terlalu silau bisa bahaya buat pengendara lain
dan melanggar aturan lalu lintas. Mending pakai lampu yang terang tapi nggak menyilaukan, atau pozang DRL, Daytime Running Light, buat bikin motor lebih terlihat tanpa bikin pengendara lain terganggu. Dan perlu lo inget bro, gunakan warna lampu yang sesuai dengan ketentuan. Jangan warna-warni atau kebanyakan pasang lampu. Udah kayak odong-odong kalau begitu. Yang kelima ada stang dan spion. Harus utamakan estetika dan fungsionalitas bro. Banyak yang ganti stang jepit atau fat bar biar motor kelihatan lebih agresif. Tapi kalau nggak sesuai postur tubuh, bisa bikin cepat pegal atau malah susah dikendalikan. Spion kecil atau bahkan dicopot juga sering jadi pilihan biar motor kelihatan lebih clean. Tapi itu justru nambah risiko kecelakaan karena lo nggak bisa lihat kondisi sekitar dengan baik. Pilih stang yang ergonomis dan spion yang tetap fungsional seperti yang gue bahas di video sebelumnya, biar tetap nyaman dan aman. Yang keenam, rem dan performa mesin. Wajib upgrade kalau mau kenceng. Kalau lo sering riding jauh atau suka kebut-kebutan di sirkuit, upgrade sistem pengereman dan performa mesin bisa jadi pilihan. Pasang cakram lebih besar atau kaliper yang lebih pakem bakal ningkatin keamanan. Tapi kalau lo utak-atik mesin, pastiin gak cuma ngejar tenaga doang, tapi juga pastiin sistem pendinginan dan kelistrikan tetap aman. Dan kalau cuma buat harian, gue rasa nggak perlu upgrade mesin biar tambah kenceng. Cukup mesin standar, udah enak saja bro. Kesimpulannya, modif yang bijak itu kuncinya bro. Modifikasi boleh, asal tetap dalam batas aman, nyaman, dan legal. Jangan cuma mikirin tampilan atau kecepatan doang, tapi juga keselamatan lo dan pengendara lain. Motor yang keren itu bukan cuma yang tampil beda, tapi juga yang tetap bisa dikendarai dengan aman di jalanan. Jadi, sebelum lo modif, pastiin udah mikir matang-matang bro. Setelah bahas beberapa part yang sering dimodif, sekarang kita dalemin lagi beberapa aspek penting yang sering diabaikan tapi punya dampak besar buat kenyamanan, keamanan, dan legalitas motor lu di jalan. Ada yang ketujuh nih bro, soal kelistrikan. Modif aki dan ECU biar lebih responsif. Banyak yang nggak sadar kalau modifikasi kelistrikan juga punya risiko besar kalau asal-asalan. Contohnya, pasang aksesoris listrik berlebihan kayak klakson telolet, lampu LED tambahan, atau charger HP langsung ke aki tanpa relay yang benar bisa bikin kelistrikan motor jebol, atau bahkan korsleting. Kalau lo mau upgrade, mending pakai aki dengan kapasitas lebih besar sesuai kebutuhan dan pakai kabel berkualitas biar nggak gampang putus atau meleleh. Terus, kalau lu pengen performa mesin naik tanpa bongkar daleman mesin, beberapa motor injeksi bisa dituning lewat ECU Engine Control Unit. Remap ECU bisa bikin tenaga motor lebih responsif. Tapi kalau dilakukan sembarangan, malah bisa bikin motor boros bahan bakar dan gak stabil. Jadi, kalau mau modif bagian ini, pastiin pakai software yang sesuai dan dikerjain sama mekanik yang paham betul soal ECU motor lo. Yang kedelapan, modifikasi body, full fairing, cutting sticker, atau airbrush. Kalau soal tampilan, ada 3 jenis modifikasi body yang sering dipilih: full fairing, cutting sticker, dan airbrush. Full fairing sering dipasang di motor sport biar kelihatan lebih aerodinamis. Tapi kalau lu asal tempel fairing tambahan yang gak sesuai desain asli motor, bisa bikin handling jadi berat atau malah gampang pecah pas kena benturan. Cutting sticker lebih fleksibel dan gampang diganti kapan aja. Tapi pastiin lo pilih bahan yang gak gampang pudar dan gak nutupin lampu atau reflektor penting. Airbrush bikin motor lo lebih unik dengan desain custom, tapi biaya cukup mahal dan butuh tenaga ahli buat hasil yang maksimal. Apapun pilihan lo, pastiin gak mengganggu aerodinamika dan tetap sesuai regulasi. Kesembilan, ada speedometer dan panel indikator. Modif biar canggih, tapi jangan sampai buta informasi bro. Sekarang banyak yang suka ganti speedometer digital atau bahkan modifikasi tampilan panel indikator biar lebih keren. Tapi masalahnya, kalau lo asal cabut atau ganti panel tanpa nyesuaiin dengan sistem kelistrikan motor, beberapa indikator penting kayak cek engine, suhu mesin,
atau sisa bensin bisa nggak berfungsi dengan benar. Kalau lo pengen upgrade speedometer ke model digital yang lebih modern, pastiin kompatibel sama motor lo dan tetap bisa nunjukin data yang akurat. Jangan sampai cuma gara-gara pengen keren, lo jadi nggak tahu kapan bensin habis atau mesin kepanasan. 10. Knalpot custom versus standar. Bukan cuma soal suara, tapi juga performa. Banyak yang mikir kalau ganti knalpot racing pasti bikin motor lebih kenceng. Padahal nggak selalu gitu. Knalpot yang asal-asalan malah bisa bikin mesin ngempos atau boros bensin. Kalau lo mau upgrade knalpot, pastiin pilih yang punya desain yang tetap menjaga back pressure mesin, biar tenaga motor tetap stabil. Jangan lupa juga cek aturan kebisingan. Jangan sampai bikin sakit telinga orang lain. 11. Ergonomi berkendara. Jangan sampai modif bikin lo pegel sendiri, bro. Banyak yang suka modif jok motor jadi lebih tipis biar kelihatan sporty, atau malah pasang jok ekstra tebel biar lebih empuk. Tapi kalau nggak sesuai postur tubuh lo, justru bikin riding makin nggak nyaman. Jok yang terlalu tipis bikin pantat lo gampang pegel, sementara yang terlalu tebel bisa bikin lo susah ngejejak tanah saat berhenti. Mending pilih jok yang ergonomis dan pakai bahan anti-slip biar tetap nyaman buat perjalanan jauh. 2. Legalitas modifikasi. Jangan sampai motor lo jadi motor bodong. Satu hal yang sering dilupakan sama para modifikator adalah aspek legalitas. Modifikasi berlebihan bisa bikin motor lo nggak lolos uji emisi, nggak sesuai STNK, atau bahkan dianggap sebagai kendaraan ilegal. Beberapa hal yang bisa bikin motor lo kena masalah hukum antara lain: mengubah warna motor tanpa lapor ke Samsat. Kalau lo cat ulang motor lo, wajib lapor biar STNK tetap sesuai dengan fisik kendaraan. Menghapus atau memodifikasi nomor rangka dan mesin. Ini bisa bikin motor lo dicurigai sebagai motor curian. Mengganti knalpot dengan yang nggak sesuai regulasi kebisingan. Beberapa daerah udah mulai razia knalpot bising dan dendanya bisa lumayan berat. Pasang lampu strobo atau sirina yang mirip kendaraan dinas. Ini nggak boleh, kecuali lo emang anggota kepolisian atau instansi resmi. Jadi, kalau lo mau modif motor, pastiin tetap patuh aturan biar nggak kena masalah saat di jalan. Modifikasi motor itu harus smart. Modifikasi motor bukan cuma soal gaya, tapi juga harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan legalitas. Jangan sampai niat awal lo buat bikin motor lebih keren malah bikin lo celaka atau kena masalah hukum. Modifikasi yang benar itu yang tetap bisa bikin motor enak dikendarai, lebih aman, dan tetap sesuai aturan. Jadi, sebelum lo modif, tanyain ke diri lo sendiri, modifikasi ini beneran nambah manfaat atau cuma buat gaya doang? Kalau jawabannya lebih ke manfaat, gaspol. Tapi kalau cuma buat gaya tapi berisiko, mending pikir-pikir lagi. Lu lebih pilih motor keren tapi aman atau keren tapi bikin masalah? Pilih yang pinter, bro. Selain keamanan dan legalitas, lo juga harus mikirin biaya perawatan motor modif. Kadang modifikasi bikin perawatan jadi lebih ribet dan mahal. Contohnya, ganti velg lebar atau ban tapak lebar bisa bikin beban mesin dan suspensi makin berat, yang ujung-ujungnya bikin konsumsi bensin lebih boros dan part cepat aus. Knalpot racing yang nggak sesuai spek bisa bikin pembakaran nggak optimal, bikin motor lebih sering masuk bengkel. Terus, kalau lu sering bongkar pasang part, jangan asal pasang sendiri kalau nggak paham teknisnya. Salah setting rantai, rem, atau kabel kelistrikan bisa bikin motor malah nggak nyaman atau malah berbahaya. Makanya, kalau mau modif, konsultasi dulu sama mekanik yang paham biar hasilnya tetap optimal. Modifikasi itu seni, tapi jangan sampai lo cuma ngejar tampilan tanpa mikirin fungsinya. Paling penting, motor tetap nyaman dipakai harian, nggak bikin ribet di jalan, dan pastinya tetap aman buat lo dan orang lain. Oke bro, segitu dulu yang gue bahas di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk lo semua. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel Rider 24 Balikpapan, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di next video. Stay safe, taati peraturan lalu lintas, dan bye!